Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam video kali ini. Sudah agak beberapa lama ya saya nggak posting video, diakibatkan karena sibuk dengan aktivitas sehari-hari ya. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung bersama saya di video ini di channel YouTube saya minta untuk tidak lupa menekan tombol subscribe di bawah video saya sebelah sini dan segera menekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari setiap update video-video terbaru saya. Apa kabar teman-teman semuanya di seluruh penjuru dunia, dimanapun Anda berada dan di seluruh Nusantara? Kali ini saya akan memperdengarkan kepada teman-teman semua sebuah testimoni dari Mas Beni yang ada di Bengkulu. Beliau berkisah ketika sepeda motornya rusak. Kemudian bagaimana dia bisa ATM-nya terisi sendiri. Kemudian beliau bisa memperbaiki sepeda motornya lagi dan kemudian bersedekah. Setelah sedekah beliau mendapatkan anugerah lagi uang dari seorang sahabat. Nah, untuk tidak memperpanjang lagi, ada baiknya kita dengarkan saja langsung testimoni dari Mas Beni dari Bengkulu berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Beni dari Bengkulu. Terima kasih buat Ustadz Muklis yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi testimoni yang kedua, yaitu yang pertama itu yang mendapatkan pinjaman uang 10 juta. Terus ditambah dengan yang ini dari berselawat. Begini teman-teman, ini bukan sebagai pamer atau ria. Ini sebagai motivasi buat teman-teman untuk tetap berselawat, untuk tetap perbanyak berselawat. Karena selawat itu sangat luar biasa. Baik Ustadz, sini saya akan menceritakan keajaiban yang barusan terjadi dengan saya. Saya akan menceritakan, kami mempunyai motor itu ada 3. Satu motor istri, dan satu lagi motor saya, ditambah lagi dengan satu motor itu dari tempat kerja istri saya. Jadi hari Senin istri saya itu pindah tugas. Jadi inventaris seperti motor dan notebook dari tempat kerja yang lama itu harus dikembalikan karena tidak bisa dibawa ke tempat kerja yang baru. Sementara saya selama ini menggunakan motor istri saya, sedangkan motor saya itu nggak dipakai karena itu rusak parah. Dalam atas totalnya rusak total. Itu harus diperbaiki dan biayanya pun sekitar 1 jutaan. Jadi saya mencari yang lebih dahulu dulu daripada untuk memperbaiki motor. Nah, lebih dari itu, akhirnya hari Rabu istri saya mengembalikan inventaris kantor atau inventaris tempat kerja, fasilitas tempat kerja
itu kembalikan ke kantor lama. Jadi sang istri ini tadi harus memakai motor dia untuk ke kantor yang baru. Hari Jumat itu aku benar-benar pusing, benar-benar luar biasa pusingnya. Bagaimana tidak, kami tidak bisa satu motor berdua untuk kerja ke kantor karena jarak kantor istri saya dengan saya itu terlalu jauh. Jadi harus pakai motor itu satu-satu. Tidak bisa untuk satu motor berdua. Jadi hari Jumat ini saya sudah mulai enggak masuk kerja atau izin lah. Bisa dikatakan bolos kerja. Karena motor saya nggak bisa dipakai. Motor saya rusak parah. Ditambah lagi, artinya saya harus libur. Mulai dari libur itu, saya sudah mencoba untuk sholat duha itu ada 6 rakaat. Aku hajar 6 rakaat. Jadi pernah terpikir untuk minjam sama teman uang 1 juta itu dengan teman kantor, tapi uang itu berbunga, dan yang minjamkan uang itu sama teman-teman yang non-muslim. Dia memang meminjamkan uang, tapi dengan sistem berbunga. Alasan saya untuk meminjam ini supaya cepat selesai, supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Tapi di situ saya urungkan atau saya batalkan, karena dalam artian gini, kalau aku minjam sama teman kantor ini, otomatis aku bukannya mengurangi amanah, tapi menambah amanah baru. Itu yang membuatku lebih sulit lagi nantinya, karena itu pun berbunga tiap bulan. Akhirnya saya batalkan dan saya tidak melakukan minjam sama teman. Sampai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu aku tetap sholat duha, ditambah dengan tetap bersalawat pun harus begini teman, aku punya grup juga yang seharinya itu grup WA. Seharinya itu kami harus nyetor setoran. Untuk berselawat itu 10.000. Sedangkan saya dari hari Jumat itu ada tidak sampai 10.000. Ada sekali 10.000, yang sisanya ada 6.000, ada 7.000, ada 8.000, seperti itu. Karena setoran saya tidak sampai 10.000. Ada sekali 10.000. Itu sehari dari hari Jumat. Aku terus berselawat, terus walaupun tidak sampai 10.000 ditargetkan dari grup, tapi aku tetap berselawat. Itu ada sekitar 6.000, 7.000,
8.000, ada 10.000 satu kali. Dari hari Jumat aku sudah memperbanyak sholat duha. Sholat duha dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu kuhajar dengan 4 rakaat. Sebelumnya aku memang sudah melaksanakan sholat duha, tapi itu hanya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus. Jadi dari hari Jumat itu aku sudah menghajar 6 rakaat, 4 rakaat, dan 4 rakaat, dan 4 rakaat. Pas hari Selasa itu saya langsung ngecek rekening. Saya megang ATM Mandiri. Saya sholawatkan berapa saya mampu, ada sekitar 6.000, 7.000, 8.000-an per harinya, sambil memegang ATM Mandiri. Saya pergi langsung ke ATM Mandiri. Saya penasaran. Saya yakin uangnya sudah ada, uangnya sudah masuk, tapi benar-benar itu membuat saya kecewa. Pas sampai di ATM, hasilnya uangnya tidak bertambah sama sekali, 0. Sempat kesal juga, sempat ada kata penyesalan, tapi penyesalan tidak terlalu dalam. Mungkin usahaku belum terlalu maksimal untuk berselawat. Jadi aku kembali lagi mengambil ATM satu lagi, bukan ATM baru, bukan ATM Mandiri maksud saya, ATM satu lagi, dan di situ ATM itu sisa saldo saya cuma 50.000. Saya coba mengecek apa sudah masuk, apa belum, apa ada tambahan, apa belum. Pas saya cek, alhamdulillah dan sangat-sangat luar biasa, di situ saldo saya bertambah menjadi 1.050.000. Di situ benar-benar ucapan syukur tuh berkali-kali. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan rezeki sebesar 1 juta. Pas sebesar 1 juta. Jadi saya tarik uang 1 juta itu, saya langsung ke bengkel atau tempat servis motor. Motor ini tadi saya bawa ke bengkel, dan akhirnya di situ biaya ganti tromol motor itu sekitar 350.000, ditambah biaya-biaya lain itu totalnya sekitar 800.000. Di sini saya mendapatkan kemudahan lagi. Seharusnya saya membayar itu 800.000, tapi si CC ini yang jualan, yang punya servis bengkel ini orang Cina. Jadi CC ini bilang sama saya cukup bayar 750. 50-nya dikasih diskon. Jadi yang targetnya tadi itu seharusnya saya membayar 1 juta. Ternyata tidak nyampe 1 juta, dan itu harus cuman 800.000. Dapat potongan dari CC itu 50.000. Jadi uang 250, sisanya dari servis motor tadi. Di situ sangat-sangat luar biasa ya. Aku pikir uang 1 juta itu bakal habis. Jadi akhirnya saya tetap bersyukur kembali bahwa ada uang 250, dan uang 50-nya saya sedekahkan ke masjid sambil berselawat. Ada sekitar 10 kali atau 20 kali lah sesudah saya masukkan uang ke dalam kotak amal.
Jadi uang saya tinggal 200.000. Ini artinya saya bisa buat pegangan untuk ke kantor besok ya. Malam harinya itu ada teman saya WA. Teman saya WA itu dia bilang isi WA-nya itu, kamu ke kantor nggak besok? Aku jawab besok ke kantor. Sebab kenapa? Udah dari hari Jumat, Senin, Selasa. Artinya sudah 3 hari aku nggak masuk kantor. Karena hari Sabtu memang libur. Jadi kami dari situ aku sudah 3 hari izin karena motor rusak. Dan alhamdulillah kini motor saya sudah bisa jalan dan sudah bagus, sudah enak dipakai, sudah enak dibawa. Jadi saya jawab WA teman saya ini tadi. Saya ke kantor karena udah 3 hari nggak ke kantor. Yang WA saya ini, bisa ketemu nggak besok? Aku jawab bisa. Kita ketemuan aja di WA aja ntar. Akhirnya saya tibalah hari Rabu. Hari Rabu hari ini itu saya sampai ke kantor itu jam 8 pagi. Sebelum jam 8 pagi, tapi saya baru ingat belum sholat duha. Maka saya berwudu dan sholat duha 4 rakaat. Selesai sholat duha, saya pergi ke kantor belakang. Karena kantor kami itu ada 2, kantor 1 dan kantor 2. Jadi aku berada di kantor 2. Nah, tiba dari jam 10 itu ada telepon berbunyi. Katanya, kamu lagi di mana? Aku lagi di kantor 2. Bisa ke kantor 1 nggak? Bisa. Aku jawab, tunggu sebentar. Jadi aku tadi dapat telepon itu langsung ke kantor 1. Karena kantor kami terpisah, ada kantor 1 dan kantor 2. Akhirnya aku temui teman yang mau nelpon tadi. Dia bilang, ini nih, aku mau berbagi rezeki. Kemarin aku dapat kegiatan di luar. Memang kebiasaannya kalau sudah dekat sama teman-teman dekat di sini, misalnya kita ada kegiatan ke sana, kegiatan keluar, itu dikasihnya berbagi rezeki lah. Ada 50, ada 100.000 untuk uang bensin. Jadi aku di situ berpikir nggak terlalu berharap, pikiranku cuma 50.000. Tapi di situ aku tetap bersyukur, walaupun sekecil apapun rezeki dari Allah, aku tetap bersyukur. Jadi yang ngasihkan amplop ini tadi langsung balik ke kantor dia, bukan teman sekantor ini, teman beda kantor, tapi karena udah akrab, kan sudah sering berbagi. Jadi itu aku bawa, nggak tahu isinya berapa karena belum dibuka. Akhirnya aku kembali ke ruangan saya dan saya buka di situ. Alhamdulillah, Allahu Akbar, ternyata bukan 50.000, ternyata bukan 100.000 yang dikasih teman tadi, ternyata itu ada 500.000. Ya Allah, sungguh-sungguh luar biasa ya Allah, selawat ini ya Allah, sungguh-sungguh luar biasa sholat duha ini ya Allah. Di situ saya terharu, benar-benar pengen nangis, gimana, malu sama teman karena teman kantor sudah banyak, udah jam 8, udah jam 10 itu udah full semua. Jadi saya tahan dan saya benar-benar tetap bersyukur. Ya Allah, sungguh besar ya Allah, Engkau memberikan kemudahan dalam menghadapi masalah ya Allah. Buat teman-teman, Allah itu sayang sama kita, Allah itu dekat dengan kita. Buat teman-teman yang belum diijabah doanya, mungkin Allah memberikan atau mengabulkan doa yang terlebih kita butuh dulu. Buat teman-teman, tetap berselawat dan jaga selawat
karena salawat ini luar biasa. Buat Ustadz Muklis, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk berbagi pada teman-teman. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua sudah mendengarkan testimoni yang disampaikan oleh Mas Benny dari Bengkulu tadi? Semoga saja dengan mendengarkan itu kita semakin bersemangat untuk berselawat dan menjalankan amal-amal yang lain sehingga pertolongan Allah senantiasa datang kepada kita. Begitu teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang mempunyai testimoni tentang amalan salawat dan amalan apa saja, boleh memberikan testimoninya kepada saya di nomor WhatsApp 0812 771 62924. Langsung saja dikirimkan audionya, fotonya, nanti akan saya seleksi ya. Kalau baik, kalau bagus ya insya Allah saya akan posting di video YouTube sini ya. Dan jika Anda merasa bahwa video ini sangat bermanfaat, silakan Anda share video ini seluas-luasnya di seluruh media sosial yang Anda punya, dan silakan juga mengikuti ataupun follow Instagram saya, dan nantikan juga video-video saya berikutnya. Ya, saya tegaskan kembali bahwa saya tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan WhatsApp Anda semua, maka kalau ada pesan-pesan WhatsApp yang tidak terbalas, yang tidak saya jawab, harap dimaklumi. Demikian saja, nantikan video-video saya berikutnya, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.